Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan mengenai akuntansi penyaluran dana musyarakah. Kami merupakan anggota kelompok 9 yang terdiri dari Awalinda Maharani, NIM 4022000125, dan Ana Alfi Rohmatin dengan NIM 4022000119. Selanjutnya, di sini kami akan membahas mengenai yang pertama menjelaskan definisi akad musyarakah, yang kedua menjelaskan ketentuan syariat akad musyarakah, yang ketiga menjelaskan skema akad musyarakah, dan yang terakhir adalah menjelaskan teknis perhitungan dan penjurnalan transaksi musyarakah. Yang pertama, kita akan membahas mengenai definisi transaksi musyarakah. Musyarakah berasal dari kata syirkah yang berarti pencampuran atau interaksi, dan menurut istilah berarti persekutuan usaha untuk mengambil hak atau untuk beroperasi. Dalam IAI dalam PSAK 106 mendefinisikan bahwa musyarakah sebagai akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dengan kondisi masing-masing pihak memberikan kontribusi dana, dengan ketentuan bahwa dana dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Selanjutnya akan membahas mengenai ketentuan syariah akad musyarakah. Yang pertama akan membahas mengenai ketentuan syar'i transaksi musyarakah. Transaksi musyarakah secara syar'i dibagi menjadi dua, yaitu musyarakah hak milik atau syirkotul amlak dan musyarakah akad atau syirkotul ukut. Yang pertama adalah musyarakah hak milik, yaitu persekutuan antara dua orang atau lebih dalam kepemilikan seperti jual beli, hibah atau warisan. Yang kedua adalah musyarakah akad, yaitu akad kerjasama dua orang atau lebih yang bersekutu dalam modal atau keuntungan. Selanjutnya, berdasarkan perbedaan peran dan tanggung jawab para mitra yang terlibat, musyarakah akad dapat diklasifikasikan atas musyarakah inan, musyarakah abdan, musyarakah wujuh, dan musyarakah muafadah. Yang pertama adalah musyarakah inan, adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dengan modal yang mereka miliki bersama untuk membuka usaha yang mereka lakukan sendiri. Yang kedua adalah musyarakah abdan atau syirkah usaha, yaitu kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam usaha yang dilakukan oleh tubuh atau praktik mereka, seperti kerjasama sesama dokter di klinik, sesama tukang jahit, atau sesama angkutan atau konsultan. Yang ketiga adalah musyarakah wujuh, adalah kerjasama dua pihak atau lebih dengan cara membeli barang dengan menggunakan nama baik mereka dan kepercayaan pedagang kepada mereka tanpa keduanya memiliki modal uang sama sekali, menjualnya dengan pembagian keuntungan mereka dan pedagang, lalu setelah dijual bagian keuntungan mereka dibagi bersama. Yang terakhir adalah musyarakah muafadah, adalah musyarakah di mana para anggotanya memiliki kesamaan antara modal, aktivitas, dan utang piutang dari mula berdirinya musyarakah hingga akhir. Jika asas persamaan tidak terpenuhi, kategorinya masuk pada musyarakah inan. Selanjutnya, berdasarkan perubahan porsi dana para mitra, musyarakah diklasifikasikan menjadi dua, yaitu musyarakah permanen dan musyarakah menurun. Musyarakah permanen yaitu musyarakah dengan ketentuan bagian dana setiap mitra bersifat tetap hingga akhir masa akad. Musyarakah menurun atau mutanaqiso adalah musyarakah dengan ketentuan bagian dana salah satu mitra akan dialihkan bertahap kepada mitra lainnya, sehingga bagian dananya akan menurun dan pada akhir masa akad mitra lain tersebut akan menjadi pemilik penuh usaha itu. Ketentuan syar'i transaksi musyarakah yang dilakukan oleh Bank Syariah mengacu pada fatwa DSN nomor 8/DSN MUI/4/2000. Yang kedua adalah rukun transaksi musyarakah. Rukun transaksi musyarakah meliputi dua pihak transaktor, objek musyarakah atau modal dan usaha, serta ijab dan qabul yang menunjukkan persetujuan pihak yang bertransaksi. Yang pertama adalah transaktor, yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi musyarakah harus cakap hukum serta berkompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan. Yang kedua adalah objek musyarakah, yaitu terdiri dari modal, kerja, keuntungan, dan kerugian.
Selanjutnya adalah ijab dan qabul. Dalam transaksi musyarakah harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak akad. Selanjutnya adalah pengawasan syariah transaksi musyarakah. Untuk memastikan kesesuaian syariah pada transaksi musyarakah yang dilakukan bank, DPS melakukan pengawasan syariah secara periodik. Pengawasan tersebut berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dilakukan untuk yang pertama, meneliti apakah pemberian informasi secara lengkap telah disampaikan oleh bank kepada nasabah, baik secara tertulis maupun lisan tentang persyaratan pembiayaan musyarakah telah dilakukan. Yang kedua, menguji apakah perhitungan bagi hasil telah dilakukan sesuai prinsip syariah. Yang ketiga, memastikan adanya persetujuan para pihak dalam perjanjian pembiayaan musyarakah, memastikan terpenuhnya rukun dan syarat musyarakah. Yang keempat, memastikan bahwa biaya operasional telah dibebankan pada modal bersama musyarakah. Selanjutnya, memastikan bahwa kegiatan investasi yang dibiayai tidak termasuk jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan syariah. Materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh Ana Alfi. 3. Menjelaskan skema akad musyarakah. Pertama, dimulai dari pengajuan permohonan pembiayaan musyarakah oleh nasabah dengan mengisi formulir permohonan pembiayaan. Formulir tersebut diserahkan kepada bank syariah beserta dokumen pendukung. Selanjutnya, pihak bank melakukan evaluasi kelayakan pembiayaan musyarakah yang diajukan nasabah dengan menggunakan analisis 5C. Karakter, kapasiti, kapital, komitmen, dan kolateral. Kemudian analisis diikuti dengan verifikasi. Kedua, bank nasabah mengontribusikan modalnya masing-masing dan nasabah sebagai mitra aktif mulai mengelola usaha yang disepakati berdasarkan kesepakatan dan kemampuan terbaiknya. Ketiga, hasil usaha dievaluasi pada waktu yang ditentukan berdasarkan kesepakatan. Keuntungan yang diperoleh akan dibagi antara bank dengan nasabah sesuai dengan porsi yang telah disepakati. Keempat, bank dan nasabah menerima porsi bagi hasil masing-masing berdasarkan metode perhitungan yang telah disepakati. Kelima, bank menerima pengembalian modalnya dari nasabah. Jika nasabah telah mengembalikan semua modal milik bank, usaha selanjutnya menjadi milik nasabah sepenuhnya. Cakupan standar akuntansi transaksi musyarakah bagi bank syariah mitra pasif. Ketentuan tentang perlakuan akuntansi transaksi musyarakah didasarkan pada PSAK 106 tahun 2007 tentang akuntansi musyarakah. PSAK ini menjelaskan tentang karakteristik musyarakah, pengakuan dan pengukuran seputar transaksi musyarakah, serta penyajian dan pengungkapan informasi pembiayaan musyarakah dalam laporan keuangan. PSAK ini membedakan akuntansi untuk mitra aktif dan mitra pasif. Menurut PSAK 106, mitra aktif adalah mitra yang mengelola usaha musyarakah, baik mengelola sendiri atau menunjuk pihak lain atas nama mitra tersebut. Adapun mitra pasif adalah mitra yang tidak ikut mengelola usaha musyarakah. Teknis perhitungan dan penjurnalan transaksi musyarakah. Pada tanggal 2 Februari 20XA, Bu Nasibah menandatangani akad pembiayaan usaha penggilingan padi, membeli padi, menggiling, selanjutnya menjual beras dengan Bank Murni Syariah BMS dengan skema musyarakah sebagai berikut. Nilai proyek Rp 80 juta, kontribusi bank Rp 60 juta, pembayaran tahap pertama sebesar Rp 35 juta dilakukan tanggal 12 Februari, pembayaran tahap kedua sebesar Rp 25 juta dilakukan tanggal 2 Maret. Kontribusi Bu Nasibah Rp 20 juta, nisbah bagi hasil Bu Nasibah 75% dan BMS 25%. Periode 6 bulan. Biaya administrasi Rp 600.000, 100% dari pembiayaan bank. Objek bagi hasil, laba bruto, selisih harga jual beras dikurangi harga pembelian badi. Skema pelaporan dan pembayaran porsi bank. Setiap 3 bulan 2 kali masa panen pada tanggal 2 Mei dan 2 Agustus 20XA. Skema pelunasan pokok musyarakah permanen dilunasi pada saat akad berakhir tanggal 2 Agustus 20XA. Perhitungan transaksi musyarakah. Perhitungan yang diperlukan dalam transaksi musyarakah adalah perhitungan pengembalian bagian bank sekiranya jenis musyarakah yang digunakan adalah musyarakah
musyarakah menurun. Pada musyarakah menurun, mitra aktif nasabah pembiayaan secara periodik mengembalikan bagian bank. Penjurnalan transaksi musyarakah saat akad disepakati. Dalam praktek perbankan, pada saat akad musyarakah disepakati, bank akan membuka cadangan rekening pembiayaan musyarakah untuk nasabah. Pada tanggal itu juga, bank membebankan biaya administrasi dengan mendebit rekening nasabah. Jurnal untuk membuka cadangan pembiayaan musyarakah untuk bunasibah dan pembebanan biaya administrasi adalah sebagai berikut. Tanggal 2/02/XA, rekening DB Pos Lawan komitmen administrasi pembiayaan debit 60 juta, KR kewajiban komitmen administratif pembiayaan kredit 60 juta. DB Kas atau rekening nasabah bunasibah debit 600.000, KR pendapatan administrasi kredit 600.000. Saat penyerahan pembiayaan musyarakah oleh bank kepada nasabah, dalam PSAK 106 paragraf 27 disebutkan bahwa pembiayaan musyarakah diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non-kas kepada mitra aktif. Aset tersebut berwujud kas dinilai sebesar jumlah yang dibayarkan paragraf 28A, sedangkan aset yang berwujud non-kas dinilai sebesar nilai wajar. Dan jika terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat aset non-kas, maka selisih tersebut diakui dengan keuntungan tangguhan dan diamortisasi selama masa akad atau sebagai kerugian pada saat terjadinya paragraf 28B. Pembiayaan masyarakat non-kas yang diukur dengan nilai wajar aset yang diserahkan akan berkurang nilainya sebesar beban penyusutan atas aset yang diserahkan dikurangi amortisasi keuntungan tangguhan jika ada paragraf 29. Saat penerimaan bagi hasil bagian bank. Selama akad berlangsung, pendapatan usaha pembiayaan musyarakah diakui sebesar bagian mitra pasif sesuai kesepakatan. Sementara itu, kerugian pembiayaan musyarakah diakui sesuai dengan porsi dana. Pengakuan pendapatan usaha musyarakah dalam praktek dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi pendapatan usaha dari catatan akuntansi mitra aktif atau pengelola usaha yang dilakukan secara terpisah. Berikut adalah realisasi laba bruto usaha bunasibah selama 2 kali masa panen yang dilaporkan pada tanggal 2 Mei 20 XA dan 2 Agustus 20 XA. Nomor 1. Periode masa panen 1. Jumlah laba bruto Rp 14 juta, porsi bank 25%, Rp 3.500.000, tanggal pembayaran bagi hasil 2 Mei. Nomor 2. Periode masa panen 2. Jumlah laba bruto Rp 16 juta, porsi bank 25 juta, Rp 4 juta, tanggal pembayaran bagi hasil 2 Agustus. Transaksi di atas dapat kita klasifikasi dalam 2 bentuk, yaitu 1. Penerimaan bagi hasil yang pembayarannya dilakukan bersamaan dengan pelaporan bagi hasil seperti pada bagi hasil untuk masa panen 1. Berdasarkan PSAK 106 paragraf 34 disebutkan bahwa pendapatan usaha pembiayaan musyarakah diakui sebesar bagian mitra sesuai kesepakatan. Misalkan, untuk pembayaran bagi hasil musyarakah masa panen pertama, bunasibah melaporkan bagi hasil untuk Bank Syariah pada tanggal 2 Mei. Pada tanggal tersebut, bunasibah langsung membayar bagi hasil untuk Bank Syariah sebesar Rp 3.500.000. Jurnal untuk mencatat penerimaan bagi hasil tersebut adalah sebagai berikut. Tanggal 2/05 XA, rekening DB Kas atau rekening nasabah debit 3.500.000, KR pendapatan bagi hasil musyarakah kredit 3.500.000. 2. Penerimaan bagi hasil yang waktu pembayarannya berbeda dengan tanggal pelaporan bagi hasil seperti pada bagi hasil untuk masa panen 2. Tanggal 02/08 XA, rekening DB piutang pendapatan bagi hasil musyarakah debit 4 juta, KR pendapatan bagi hasil musyarakah akrual kredit 4 juta. 12/08 XA, DB Kas atau rekening nasabah debit 4 juta. KR piutang pendapatan bagi hasil musyarakah kredit 4 juta. DB pendapatan bagi hasil musyarakah akrual debit 4 juta. KR pendapatan bagi hasil musyarakah kredit 4 juta.
Piutang pendapatan bagi hasil musyarakah disajikan dalam neraca pada bagian aset. Akun ini merupakan subakun dari piutang. Adapun akun pendapatan bagi hasil musyarakah akrual disajikan dalam laporan laba rugi. Oleh karena bagi hasil ini belum berwujud kas, maka pendapatan bagi hasil akrual tidak diikut sertakan dalam perhitungan bagi hasil dengan nasabah penghimpunan. Untuk kemudahan mengidentifikasi pendapatan yang belum berwujud kas, pendapatan bagi hasil akrual perlu dibedakan dengan pendapatan bagi hasil yang telah berwujud kas. Variasi transaksi. 1. Pembiayaan musyarakah dengan menggunakan aset non-kas. Secara teori, transaksi pembiayaan musyarakah dapat dilakukan dengan menggunakan aset non-kas. Akan tetapi, berdasarkan diskusi penulis dengan beberapa praktisi bank syariah, dapat disimpulkan bahwa transaksi jenis ini tidak lazim diterapkan dalam dunia perbankan syariah. Semua pembiayaan musyarakah oleh bank pada umumnya berwujud kas. Akan tetapi, jika suatu bank syariah melakukan pembiayaan musyarakah dengan menggunakan aset non-kas, dapat mengacu pada PSAK 106 paragraf 27 yang disebutkan bahwa pembiayaan musyarakah diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non-kas kepada mitra aktif. Dalam kasus Bundesibah, misalkan pembayaran tahap pertama tanggal 12 Februari 20 XA dilakukan dalam bentuk aset non-kas, bank syariah menyerahkan peralatan penggilingan padi untuk menambah kapasitas produksi usaha Bundesibah. Aset non-kas tersebut memiliki nilai wajar Rp 35 juta. Berdasarkan pencatatan bank, peralatan milik bank tersebut memiliki aset bank dengan nilai buku Rp 34.100.000, harga perolehan Rp 34.500.000 dan akumulasi penyusutan Rp 400.000. Adapun bentuk jurnalnya sebagai berikut. Tanggal 0203 XA, rekening DP pembiayaan musyarakah, debit 35 juta, DP akumulasi penyusutan debit 400.000, KR aset non-kas, kredit 34.500.000, KR keuntungan tangguhan, kredit 900, keterangan penyerahan pembiayaan musyarakah berupa aset non-kas dengan nilai wajar lebih tinggi dibanding nilai buku. 2. Pelunasan pembiayaan musyarakah secara bertahap. Selain menggunakan skema musyarakah permanen atau musyarakah dengan ketentuan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad, para mitra dapat menggunakan skema musyarakah menurun atau biasa disebut dengan musyarakah mutanakisa. Adalah musyarakah dengan ketentuan bagian dana salah satu mitra akan dialihkan secara bertahap kepada mitra lainnya, sehingga bagian dananya akan menurun dan pada akhir masa akad mitra lain tersebut akan menjadi pemilik penuh usaha tersebut. PSAK 106 paragraf 4. Pada musyarakah menurun, pengembalian pokok investasi bank oleh nasabah dilakukan sesuai dengan jadwal dan jumlah yang ditentukan bersama pada saat akad musyarakah disepakati. Misalkan pada kasus Bundesibah di atas disepakati bahwa pengembalian pokok dilakukan setiap tanggal 2 mulai bulan Mei hingga bulan Agustus 20 XA 4 bulan dengan jadwal dan realisasi pengembalian sebagai berikut. Nomor 1. Jadwal pengembalian 2 Mei 20 XA, jumlah pokok pembiayaan yang dikembalikan Rp 15 juta, tanggal pembayaran 2 Mei 20 XA. Nomor 2. Jadwal pengembalian 2 Juni 20 XA, jumlah pokok pembiayaan yang dikembalikan Rp 15 juta, tanggal pembayaran 2 Juni 20 XA. Nomor 3. Jadwal pengembalian 2 Juli 20 XA, jumlah pokok pembiayaan yang dikembalikan Rp 15 juta, tanggal pembayaran 12 Juli 20 XA. Nomor 4. Jadwal pengembalian 2 Agustus 20 XA, jumlah pokok pembiayaan yang dikembalikan Rp 15 juta, tanggal pembayaran 12 Agustus 20 XA. Jumlah pokok pembiayaan yang harus diserahkan per bulan dapat dihutang dengan rumus berikut. Pengembalian pokok per bulan, total pembiayaan atau jumlah bulan pelunasan Rp 60 juta per 4 Rp 15 juta. Pola pembayaran nasabah dapat dibedakan atas dua, yaitu pembayaran tepat pada jadwal yang disepakati seperti pada pembayaran bulan Mei dan Juni, dan pembayaran melewati jadwal yang ditentukan seperti pada bulan Juli dan Agustus.
Ketiga, kerugian usaha musyarakah. Salah satu ciri dari pembiayaan musyarakah adalah ikut sertanya pemilik modal menanggung risiko jika terjadi kerugian usaha. Kerugian usaha musyarakah dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kerugian karena kelalaian pengelola dan kerugian bukan karena kelalaian pengelolaan. Transaksi pembiayaan musyarakah menurun kasus bermasalah. Informasi singkat pembiayaan musyarakah menurun. Besarnya investasi bank 1 juta, besarnya investasi nasabah 500.000. Angsuran pokok dibayarkan 10 kali dalam setiap bulan 100.000. Bagi hasil ditentukan berdasarkan profit sharing dengan nisbah nasabah bank 40 bagi 60. Pencairan dilakukan 10 Januari 2009. Angsuran pokok dan bagi hasil dijadwalkan dibayar setiap tanggal 10, yaitu tanggal 10 Februari 2009 sampai dengan 11 November 2009. Jurnal untuk ilustrasi di atas adalah sebagai berikut. 1. Jurnal saat pencairan. Misalkan pada tanggal 10 Januari 2009 bank melakukan pencairan ke rekening nasabah, maka jurnal saat pencairan adalah sebagai berikut. Rekening DP pembiayaan musyarakah debit 1 juta, KR kas atau rekening nasabah kredit 1 juta. 2. Jurnal penyisihan saat akhir bulan 31 Januari 2009 bank melakukan penilaian atas kualitas aset karena baru cair dan status lancar, maka bank wajib membentuk cadangan kerugian sebesar 1%. Rekening DP beban penyisihan penghapusan debit 10.000, KR penyisihan penghapusan kredit 10.000. Keterangan 100% kali 1 juta sama dengan 10.000. Ketiga, jurnal penyisihan penghapusan. Sesuai ketentuan BI, kualitas investasi atau tingkat kolektibilitas ditentukan pada akhir bulan. Maka pada tanggal 31 Mei 2009, bank mengakui adanya biaya penyisihan penghapusan dengan jurnal sebagai berikut. Rekening DB, beban penyisihan penghapusan debit 690.000, KR penyisihan penghapusan kredit 690.000. 4. Jurnal penghapusan bukuan. Sebagai perusahaan berbagai hukum, bank melakukan penghapus bukuan atas investasi ini sesuai prosedur. Misalkan, melalui RUPS disepakati bahwa hapus buku dilakukan 12 bulan kemudian setelah diajukan ke RUPS tahun buku 2009. Hapus buku dilakukan pada tanggal 31 Mei 2010, maka jurnal penghapus bukuan pembiayaan musyarakah menurun adalah sebagai berikut. Rekening DP penyisihan penghapusan debit 700.000, KR pembiayaan musyarakah kredit 700.000. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.